Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita semua memperingati kenaikan Yesus Kristus yang setelah mati menggantikan kita dan saat ini dia sudah naik ke surga. Saya undang semuanya untuk berdoa sebelum memulai ibadah ini. Kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau telah menyelamatkan kami dan saat ini Yesus, Engkau telah naik ke surga Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian Yesus. Pagi ini Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami, tubuh jiwa roh kami, dan kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap bersama-sama dengan saya katakan amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami muliakan Engkau. Atas kasih-Mu
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian yang lebih tinggi lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Haleluya Tuhan. pujian hormat kuasa bagi Raja. Hanya bagimu Yesus. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami bersuka Tuhan. Seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hormat, pujian, syukur hanya bagimu Yesus. Kami siap memuji Engkau lebih lagi, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Apa kabarnya saudara? Tetap semangat di dalam Yesus pasti. Haleluya. Dia telah mati menebus setiap kita. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersama katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, amin Yesus, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Glory to sama katakan. Yesus hidup, Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Dengan iman. Amin. Dari kebenaran.
Dia bangkit, maka dikatakan dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, tak jadi lebih dari pemenang. Bersama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikatakan tak jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus saja segala rasa. Haleluya, Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama umat yang menang katakan, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Ingat sorak-sorai itu yang buat Tuhan kita. Haleluya. Percaya kita lebih dari pemenang, amin. Tuhan sudah berikan pengorbanannya yang sungguh mulia. Kita boleh diberikan hidup yang penuh kemenangan. Mari sama-sama kita boleh kasih yang terbaik. Kita boleh berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Amin. Thank you, Lord. Yesus kau kebenaran.
tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Ya Tuhan. Apakah itu penderitaan, sakit penyakit, persoalan masalah, semuanya tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih karunia Allah. Karena kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh merayakan kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Ini menjadi satu bukti bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan tempat yang baik buat kami semua. Dan Engkau akan menjemput kami Tuhan, untuk kami berada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, biarlah pujian, hormat, sembah kami boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan pagi hari ini, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu, sehingga pintu surga terbuka mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Kami percaya semuanya dilawat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang pagi hari ini bersama-sama ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawat mereka, jamah mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan beri sukacita, damai sejahtera. Tuhan beri kemenangan, kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka juga boleh merasakan kuasa Allah turun di tengah-tengah kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kembali kita bertemu pada hari ini, hari yang luar biasa. Kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya berdoa sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi percayalah bahwa kasih kuasa Tuhan menaungi saudara dimanapun saudara berada. Dan biarlah tidak mengurangi kasih hormat saudara kepada Tuhan untuk kita beribadah secara online. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Matius 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Judul perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ada dua hal yang Yesus sampaikan dari ayat firman yang kita baca bersama-sama. Yang pertama, ladang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Saudara, saya mau beritahu bahwa Tuhan adalah Tuhan atas tuaian. Tuhan yang mengairi benih dan Tuhan yang mematangkan hasil panen. Tugas kita, saudara dan saya, adalah mengumpulkan tuaian-tuaian itu. Tapi apa yang ditulis oleh Alkitab?
Ayat yang ke-7 dikatakan gini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi, garis bawahi, tetapi bekerja sedikit. Dari sejak Yesus pelayanan di muka bumi sampai dengan hari ini, maka persoalan yang ada adalah bukan tuaiannya. Sejak dari dulu tuaian itu sudah masak, tuaian itu sudah matang, tuaian itu sudah siap dituai. Tapi persoalannya adalah bekerja. Persoalannya adalah bekerjanya sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita sadari dan pahami, bahwa ada tugas buat saudara dan saya untuk kita menuai. Ayat 37 dikatakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Waktu Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, dalam Kisah Rasul 1, Kisah Pasal Rasul ayat yang pertama, pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Panggilan kita bukan hanya sekedar diselamatkan, tetapi Yesus mau supaya saudara dan saya menjadi saksi-saksinya. Untuk saudara dan saya menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Persoalannya adalah sedikit sekali orang yang mengerti akan hatinya Yesus. Kembali ke Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-36. Apa yang ada di hati Yesus? Ayat 36 dikatakan gini. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, kita harus punya hati yang berbelas kasihan. Dan untuk menerima hati yang berbelas kasihan, maka saudara dan saya perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sendiri yang akan memimpin kita. Roh Kudus sendiri akan membawa kita untuk mengerti hatinya Tuhan. Dan ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya akan mudah bagi orang itu untuk mengerti hatinya Tuhan, untuk merasakan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu, saudara. Orang banyak, saudara jangan berpikir bahwa orang banyak itu saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa. Mungkin saja orang banyak itu adalah orang-orang yang selama ini dekat dengan saudara. Orang-orang yang selama ini ada bersama saudara. Orang-orang yang mungkin memberi pekerjaan dalam hidup saudara. Orang-orang yang mungkin rekan bisnis saudara. Orang-orang banyak itu mungkin juga diantaranya adalah relasi kenalan tetangga kanan kiri saudara. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini
Seperti yang dikatakan Yesus bahwa karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Adalah menjadi tugas kita, saudara dan saya, untuk meresponi apa yang menjadi firman Tuhan. Untuk kita menjadi pekerja-pekerja, untuk kita menjadi penuai-penuai. Dan Tuhan sudah perlengkapi saudara dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Itu menjadi modal buat saudara dan saya. Untuk kita mengumpulkan tuayan-tuayan yang sudah masak, yang sudah matang. Ibarat buah, saudara. Kalau buah itu sudah terlalu matang, terlalu masak, saudara, tidak dituai, maka yang terjadi, buah itu akan busuk dan akan bau. Siapa yang bertanggung jawab? Mari kita mengerti isi hati Tuhan. Mari penuhi hati saudara dengan belas kasihan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Itu yang menjadi tugas dan perintah Tuhan buat kita. Ada satu pujian yang sangat memberkati. Saya berdoa biar pujian ini mengingatkan kita bahwa ada tugas yang harus saudara dan saya kerjakan. Menjadi saksi, menjadi penuai-penuai. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bersama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bersama-sama, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita naikkan pujian ini dari bait pertama. Bapak Ibu yang bisa naikkan pujian ini, mari bersama-sama saya berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya. Tuhan,
dari saudara dan saya adalah keberanian dan roh yang rela untuk melayani. Karena Yesus sudah berkata dengan jelas bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yesus tidak hanya memerintahkan saudara, tapi Yesus juga memperlengkapi saudara dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Yesus memperlengkapi saudara dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, kau akan menerima kuasa. Untuk engkau menjadi saksiku. Dari Yerusalem, Samaria, Yudea. Untuk kita menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya setiap saudara dan saya sesungguhnya kita sudah diberi kuasa dari tempat Maha Tinggi. Saya percaya sesungguhnya bahwa kita, saudara dan saya, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tahu, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan ini dikatakan, dinyatakan oleh Yesus. Berulang-ulang kali. Markus 16 berkata gini, ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbahasa-bahasa baru. Apabila mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit ini sembuh. Berapa banyak di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan saudara dan saya. Pagi ini buka hati saudara. Minta roh keberanian. Minta roh yang rela untuk melayani. Minta hati yang penuh belas kasihan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Biar pagi ini hati saudara dipenuhi dengan belas kasihan, sehingga saudara boleh menjadi pekerja-pekerja yang berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Dan tuaian yang sudah masak boleh kita kumpulkan untuk hormat kemuliaan Yesus Kristus. Yang kedua, Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat 35.
Yohanes 4 ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 36 dikatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang Tuhan sampaikan, bahwa sekarang saat ini adalah saat untuk kita, saudara dan saya, menerima upah, reward yang dari Tuhan. Kalau saudara tangkap isi hatinya Tuhan, hari-hari ini saudara punya belas kasihan. Di masa-masa pandemi virus, banyak orang susah di sekitar kita. Banyak orang yang terlantar, yang lelah. Bersyukur saudara dan saya dipelihara Tuhan. Kita semua masih dikaruniai Tuhan. Karena itu saudara, jadilah penuai-penuai yang berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan kebaikan, tabur kebaikan terus. Jadilah kesaksian bagi tetangga kiri kanan depan saudara. Dan saya percaya saudara bisa lakukan karena saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena ada kuasa dari tempat maha tinggi yang memimpin saudara. Yang memperlengkapi saudara. Yang memampukan saudara untuk memanifestasikan hadirat Allah di dalam hidup saudara. Dan sekarang saudara, Alkitab katakan bahwa penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saya percaya firman ini akan digenapi ketika kita melakukan firman-Nya. Markus pasal 16 berkata gini. Markus 16 berkata gini. Markus 16 ayat 20 dikatakan, mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kapan penabur dan penuai sama-sama bersuka cita? Ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Maka Alkitab katakan Allah turut bekerja meneguhkan firman itu. Dan tanda-tanda menyertainya. Nikmati masa Tuhan mencurahkan reward, upah buat kita semua. Yesaya 60 ayat yang kelima. Upah apa yang saudara dan saya akan terima? Yesaya 60 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Katakan, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Percayalah saudara, berakhirnya masa pandemi, Tuhan sudah perintahkan kekayaan, kelimpahan dari seberang lautan mengalir buat saudara dan saya. Bagi mereka yang melakukan firman Tuhan, bagi mereka yang penuh dengan belas kasihan, bagi mereka yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu saudara, mari lakukan firman Tuhan.
praktek dalam hidup saudara. Karena tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi biar firman ini menjadi berkat. Oh, Yesus naik ke surga, sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bagi mereka yang melakukan firman Tuhan, bagi mereka yang melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang ada. Haleluya. Berilah pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapak, ini doa kami, ini kerinduan kami, ini permohonan kami. Taruh hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Beri roh keberanian Tuhan, untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu. Beri roh yang rela melayani Tuhan, sehingga pada sisa umur kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami boleh memberikan sesuatu yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati setiap kami, sehingga kuasa yang Tuhan beri tidak menjadi sia-sia, tapi kuasa itu memperlengkapi kami untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan bagi semua orang yang kami jumpai. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat satu buah pujian. Sanggup,
kasih di akhir ibadah ini kami kembalikan semua hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir melawat dan memberkati kami semua sehingga ibadah kami tidak ada yang sia-sia. Ibadah kami mendatangkan keuntungan yang cukup buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah tolong kami semua, Tuhan sudah berkati kami semua, dan Tuhan sudah nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami angkat kedua tangan kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, menyerahkan sepenuhnya bangsa negara ini dalam pimpinan kuasa-Mu. Tuhan pimpin pemerintah pusat sampai daerah, beri hikmat, kemampuan, kekuatan, kecakapan yang dari Roh Kudus, sehingga apa yang dikerjakan semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga menolong Tuhan sehingga pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan kehidupan kembali berjalan normal. Amin. Semua perekonomian kembali maju Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat campur tangan Tuhan yang luar biasa atas kami. Kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu. Indonesia ada di mata-Mu. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Dan Indonesia yang maju diberkati sedang terjadi atas bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kami terima berkat yang datang dari tempat maha tinggi. Diberkati kami. Pada waktu masuk, pada waktu keluar, diberkati kami. Dalam rumah tangga, kehidupan nikah, suami istri, orang tua anak, diberkati kami. Amin. Dalam pekerjaan usaha, bisnis kami dibuat berhasil dan beruntung Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi, dalam kuliah, dalam cita-cita, jodoh, masa depan, karir. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.